Perkenalkan, nama saya Dian Fadila dengan NIM 230808660101. Saya dari Pendidikan Biologi 3D. Di sini saya akan menghafal 8 hadis dari mata kuliah studi Al-Hadis. Langsung saja, yang pertama yaitu adalah hadis pendidikan. Haddatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyanu an Shalihi an Syarihi an Abi Burdah an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu an qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin kanat lahu jariyatun fa adabaha fa ahsana ta'tiha wa a'taqaha wa tazawwajaha falahu ajrani wa ayyuma 'abdi adda haqqallahu wa haqqa mawalihi falahu ajrun. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Shalih dari Asy-Sya'bi dari Abu Burdah dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an berkata, Nabi bersabda, siapa saja dari seorang yang memiliki seorang budak wanita lalu didikannya dengan sebaik-baik pendidikan, kemudian dibebaskan lalu dinikahinya, maka baginya mendapat 2 pahala. Dan siapa saja dari seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya, maka baginya mendapat 2 pahala. Hadis ini mengandung ajaran tentang keadilan, penghormatan, dan perlakuan manusiawi terhadap budak, yang pada saat ini merupakan praktik yang umum. Islam memotivasi pendidik budak untuk memperlakukan mereka dengan baik, bahkan menganjurkan untuk membebaskan sebagai tindakan yang mulia. Hadis ini juga menegaskan pentingnya menunaikan hak, baik hak Allah maupun kepada manusia. Status hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari kitab Sahih Bukhari, sehingga statusnya sahih dan sangat terpercaya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh perawi kredibel seperti Muhammad bin Katsir, Sufyan, dan lainnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu Islam menganjurkan mendidik dan memperlakukan budak dengan baik, yang menunjukkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Yang kedua, hadis ini mendorong upaya pembebasan budak yang menjadi langkah menuju penghapusan perbudakan. Selanjutnya yaitu yang kedua, hadis tumbuhan. Akhbarana Abu Ubaidin Qasim bin Sulam haddatsana Abdurrahmanu Mahdi an Sufyan an Thabit Haddadi an Adi bin Diyar mawa Ummi Qaisim binti Hisani an Ummi Qaisim qalat sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam an Adi hidati yakunu fi thawbi faqala silihi bima iwasil diwa hukkihi fi bila. Artinya, telah mengabarkan kepada kami Abu Ubaid Al-Qaisim bin Salam, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari Thabit Al-Haddad dari Adi bin Dinar bekas budaknya Ummu Qais binti Mihsan dari Ummi Qais radhiyallahu an berkata, aku pernah bercerita kepada Nabi tentang darah haid yang mengenai pakaian. Beliau menjawab, cucilah dengan air dan sider. Biasanya dipakai untuk campuran mencuci. Dan berikanlah dengan kayu. Hadis ini menjelaskan tata cara untuk membersihkan noda darah haid yang menempel pada pakaian. Rasulullah memberikan arahan praktis, yaitu mencuci pakaian tersebut dengan air menggunakan daun sider, serta mengerik noda darah tersebut dengan alat seperti kayu. Sider dikenal dengan memiliki sifat pembersih yang alami sehingga sangat efektif untuk membersihkan noda yang sulit hilang. Status hadis ini yaitu diriwayatkan oleh Ummu Qais radhiyallahu an melalui jalur perawi yang tisqah atau terpercaya seperti Sufyan dan Abdurrahman bin Mahdi. Para ulama menilai hadis ini sebagai hadis sahih sehingga dapat dijadikan paduan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan, terutama dalam hal pakaian yang digunakan untuk beribadah. Selanjutnya, Rasulullah memberikan panduan yang sederhana dan praktis sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini, yang tetap relevan hingga kini.
Yang ketiga yaitu hadis fenomena kimia, yaitu haddatsana Affan wa haddatsana Hammamun akhbarana Atha ibnu Sa'ibi anna Abdurrahman haddatsahu anna Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu azza wa jalla min da'in illa anzala ma'ahu shifaa'a wa qala afanu marratan illa anzalahu shifaan amilahu man amilahu wajilahu man jahilah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah mengabarkan kepada kami Atta bin Sa'ib bahwa Abu Abdurrahman telah menyampaikan kepadanya bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah Allah azza wa jalla menurunkan penyakit melainkan Dia menurunkan obatnya. Sekali waktu Affan menyebutkan, melainkan Dia menurunkan obat untuknya. Ia diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang jahil akan hal itu. Hadis ini mendorong penelitian dalam bidang kimia dan farmasi untuk menemukan obat-obat baru, memahami mekanisme penyakit dan cara penyembuhannya. Nah, status hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Bukhari dalam kitab Al-Mufrad dan lainnya. Menurut para ulama, hadis ini sahih dan diterima sebagai dalil yang kuat dalam membahas hubungan antara penyakit dan penyembuhan. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu umat Islam diajarkan untuk meyakini bahwa setiap penyakit memiliki obatnya atas kehendak Allah. Yang kedua, hadis ini mendorong manusia untuk berusaha mencari pengobatan melalui penelitian, konsultasi medis, atau ikhtiar lainnya. Yang keempat yaitu hadis tentang fenomena lingkungan. Haddatsana Aswadu haddatsana Syariku masih kun sami'tu Salamatan Kuhail yadhkuru Mujahili an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini a'lamu syajaratay yunfa'ahu biha mithlal mu'minin iyallati la yunfadu waraquha qala Ibnu Umar aradtu an aqulu hiya nahlatu fafariqtu min Umar thumma sami'tu ba'du yaqulu hiya nahlah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Aswad, telah menceritakan kepada kami Syarik, saya mendengar Salamah bin Kuhail menurutkan dari Mujahid dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setahu saya ada sebatang pohon yang dapat dimanfaatkan sebagaimana seorang mukmin. Pohon itu tidak pernah gugur daun-daunnya. Ibnu Umar berkata, saya ingin mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Hanya saya takut kepada Umar. Kemudian setelah itu saya mendengarnya berkata, pohon itu adalah pohon kurma. Isi dari hadis tersebut yaitu pohon kurma itu diibaratkan sebagai mukmin karena banyaknya manfaat yang diberikan. Dari akar hingga buahnya, kurma berguna untuk kehidupan manusia. Demikian pula seorang mukmin yang sejati, kehidupannya penuh bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Daunnya yang tidak gugur melambangkan iman yang tetap dan tidak luntur meskipun ditempa ujian. Peristiwa segannya Ibnu Umar untuk menjawab menunjukkan adab dan penghormatan kepada orang tua, terutama dalam suasana majelis ilmu. Nah, status hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sehingga tergolong sahih. Dalam Sahih Bukhari, hadis ini berbeda di kitab ilmu dengan konteks pembelajaran. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama seperti daun kurma yang tidak mudah rontok, seorang mukmin harus konsisten dan teguh dalam keimanan, tidak mudah goyah oleh cobaan hidup. Yang kedua, kisah Ibnu Umar menunjukkan betapa pentingnya adab terutama dalam majelis ilmu. Ia memilih untuk menahan jawaban demi menghormati ayahnya, meskipun ia mengetahui jawaban itu benar. Yang kelima yaitu hadis fenomena matematika, yaitu haddatsana Hajjaj bin Abi Yaqub haddatsana Musa bin
Dawud haddatsana Muhammad bin Muslim an Amr bin Dinar an Abi Sya'than an bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu qasmin qusima fil jahiliyah fahuwa ala ma qusima lahu wa kullu qasmin adrakahul Islam fahuwa ala qasmil Islam, yang artinya telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Abu Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Musa bin Dawud, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muslim dari Amr bin Dinar, dari Asy'asa, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi SAW bersabda, setiap pembagian yang dibagikan pada masa jahiliyah adalah sesuai dengan aturan pengembangan yang berlaku, dan setiap pembagian yang dilakukan pada masa Islam adalah sesuai dengan pembagian menurut aturan Islam. Penjelasan dari hadis tersebut, di masa sebelum Islam, masyarakat Arab melakukan pembagian harta seperti harta warisan sesuai adat mereka. Jika pembagian tersebut tidak bertentangan dengan Islam, maka tetap diakui. Nah, status dari hadis ini yaitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya dinilai sahih oleh sebagian ulama ahli hadis. Hal ini menjadikan sebagai sumber hukum yang dapat diandalkan. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam pembagian harta. Selanjutnya, hadis ini menunjukkan sikap Islam yang menghargai tradisi selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Yang selanjutnya, setelah Islam datang, umat Islam diwajibkan untuk mengikuti hukum syariat termasuk dalam pembagian harta. Selanjutnya, yang keenam adalah hadis fenomena tumbuhan. Haddatsana Waqi'un haddatsana Sufyanu an Abdillah bin Isa an Ta'ati Syami an Abi Asidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajarati mubarakah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Waqi, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdullah bin Isa dari atau Asyami dari Abu Sa'id dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah buah zaitun dan pakailah minyak rambut dari buah zaitun karena buah itu dari buah yang berkah. Nah, isi penjelasan dari hadis tersebut yaitu minyak zaitun berasal dari pohon zaitun yang disebut sebagai pohon yang diberkahi dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 35. Pohon ini memiliki manfaat besar untuk kesehatan manusia, baik sebagai makanan maupun perawatan tubuh. Anjuran ini menunjukkan kepada Islam memperhatikan kesehatan jasmani umatnya dengan mendorong konsumsi makanan yang sehat dan alami. Nah, status hadis ini yaitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Hadis ini dinilai sahih oleh banyak ulama sehingga dapat dijadikan dasar untuk anjuran mengonsumsi dan menggunakan minyak zaitun. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu hadis ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bermanfaat seperti minyak zaitun. Islam mendorong umatnya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan rohani dan jasmani. Selanjutnya, pohon zaitun sebagai pohon yang diberkahi menunjukkan bahwa alam memiliki banyak manfaat bagi manusia. Islam mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang ketujuh yaitu hadis fenomena tumbuhan, yaitu haddatsana Sa'id bin Husaimi Abu Ma'maril Hilaliyu haddatsani jaddati Ribiyatu binatu Iyad Al-Kilabiyah qalat sami'tu Aliyan yaqulu qulu ramana bisyahmihi fa innahu dibawul ma'idah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Husaim Abu Ma'mar Al-Hilali telah menceritakan kepadaku nenekku Ribiyah binti Iyad Al-Kilabiyah berkata, aku mendengar Ali berkata, makanlah delima dengan kulitnya karena ia membersihkan lambung. Penjelasan dari hadis ini yaitu hadis ini menyoroti manfaat buah delima termasuk bagian selaput putihnya
Dalam dunia medis modern, buah delima dikenal memiliki banyak kandungan yang bermanfaat seperti antioksidan, vitamin, dan serat yang baik untuk kesehatan pencernaan. Rasulullah dan para sahabat sering memberikan pengertian pada makanan yang bermanfaat untuk tubuh, khususnya yang mendukung fungsi organ penting seperti lambung. Status hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melalui jalur Ribiyah binti Iyad yang merupakan generasi tabi'in. Ulama hadis menilai sanad hasan sehingga hadis ini dapat diamalkan dalam konteks fadilah amal, keutamaan atau anjuran. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu hadis ini menganjurkan mengonsumsi makanan yang tidak hanya lezat tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan khususnya pencernaan. Yang selanjutnya, perhatian Islam terhadap pola makan yang sehat merupakan sunnah yang perlu dijaga. Buah-buahan seperti delima ini menjadi simbol makanan yang sehat dan berkah. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu hadis tentang pendidikan, yaitu akhbarona Ya'qub bin Ibrahim haddatsana Yahya bin Abi Bakar haddatsana Siblu an Amr bin Dinar an Tawus qala qila ya Rasulullah ayyun nas a'lamu qala man jama'a ilman nasi ila ilamihi wa kullu talibi ilmin arthanu ila ilm, yang artinya telah mengabarkan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Abu Bakar telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Amr bin Dinar dari Tawus. Ia berkata, ditanyakan, wahai Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling berilmu? Beliau menjawab, adalah seorang yang mengumpulkan ilmu orang lain untuk ditambahkan, dan setiap mencari ilmu pasti dia akan pernah puas dengan ilmunya atau yang dimilikinya. Penjelasan bahwa setiap pencari ilmu merasa lapar terhadap ilmu menunjukkan bahwa belajar adalah proses yang tidak pernah selesai. Semakin banyak ilmu yang didapat, semakin banyak pula kebutuhan untuk belajar lebih banyak. Status hadis ini yaitu diriwayatkan oleh beberapa jalur termasuk Amr bin Dinar dan Tawus. Beberapa ulama mengklarifikasikan sanadnya sebagai hasan. Oleh sebab itu hadis ini dapat dijadikan anjuran dan motivasi dalam mencari ilmu. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu ilmu tidak terbatas pada diri sendiri. Mencari ilmu dari orang lain, baik secara langsung maupun melalui bacaan, adalah bagian dari sikap rendah hati dan keterbukaan dalam pembelajaran. Orang yang haus ilmu menyadari bahwa ilmunya masih sedikit. Sikap ini mendorong untuk terus belajar tanpa merasa puas atau sombong dengan apa yang telah diketahui. Demikian hafalan hadis dari mata kuliah ilmu hadis. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.